Modified Cassava Flour Mocaf Ketahanan Pangan Petani Singkong berbasis Sosiopreneur. Nia Nur Pratiwi dan Diana Novianti, Manajemen Pendidikan Islam IAIN Purwokerto 2017. Berakhirnya era Millennial Development Goals atau MDGs berhasil mengurangi penduduk miskin dunia hampir setengah, ditandai dengan adanya ketahanan pangan. Saat ini memasuki era Sustainable Development Goals atau SDGs dengan dimulainya pertemuan yang digelar pada tanggal 25 sampai 27 September 2015 di markas besar PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Acara tersebut menjadi kegiatan pengesahan dokumen Sustainable Development Goals (SDGs) yang dihadiri oleh 193 negara dan juga anggota PBB. Dokumen tersebut diantaranya membahas mengenai agenda pembangunan berkelanjutan yang menjadi hajat umat manusia di masa depan. Kemandirian pangan di negara kita Indonesia secara independen masih menjadi masalah serius yang harus kita hadapi saat ini dan masa yang akan datang. Walaupun agenda Millennial Development Goals atau MDGs dianggap sudah mampu dalam menangani sedikit permasalahan kemiskinan dan kelaparan yang melanda. Akan tetapi kenyataannya masih ada 19,4 juta warga yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun pemerintah telah berupaya dengan mengadakan peningkatan produksi besar atas beras dan penambahan pasokan impor bahan pokok. Dalam memenuhi kebutuhan pasar, sehingga perlu adanya pengubahan strategi untuk mencapai ketahanan pangan yang baik. Indonesia memiliki wilayah yang baik untuk memproduksi singkong dengan letak geografis dan iklim dengan matahari sepanjang tahun. Beberapa daerah sebagian kecil penduduk sudah mengkonsumsi pangan pokok non-beras seperti jagung ataupun singkong. Contohnya di Desa Pesangkalan, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara, yang memiliki permasalahan mendasar yakni hasil produksi singkong tersebut tidak memberikan nilai ekonomi yang memadai bagi petani. Berdasarkan penuturan Wahyu Budi Utami, salah seorang yang mengelola sebuah startup dari singkong, menuturkan bahwasanya para petani menjual singkong dengan kisaran harga Rp200 per kilogram. Selain itu, faktor yang mempengaruhi adalah ketidakmampuan petani dalam mengelola hasil pasca panen. Mereka masih mengolah singkong secara sederhana, yaitu dalam bentuk oyek atau nasi yang digunakan untuk makanan pokok sehari-hari. Faktor lainnya dikarenakan karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, kepemilikan tanah yang belum sepenuhnya milik petani, akses modal yang kurang, rendahnya penguasaan ilmu dan mental petani yang belum terlatih. Hal inilah yang mendasari adanya produksi tepung mocaf yang berasal dari Desa Pesangkalan, Kabupaten Banjarnegara, sebagai dasar proyek pilot produksi mocaf. Produksi tepung mocaf ini kemudian memfasilitasi petani dengan rumah mocaf yang menampung olahan panen singkong menjadi tepung mocaf.